Bisa kita mulai, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, karena sejatinya tidak mungkin Bapak Ibu semua kita bisa mendapatkan petunjuk, kita bisa mendapatkan hidayah, merasakan nikmatnya iman Islam, kecuali semua atas hadiah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak lupa ikhwati fillah, Bapak Ibu sekalian, hafidhakumullah, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada pemimpin kita di dunia dan di akhirat, bahkan pemimpin para penduduk surga, manusia yang pertama yang akan membukakan pintu surga untuk kita semua, manusia yang paling mencintai kita melebihi cinta kedua orang tua kita, yakni Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan juga semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, anak keturunan beliau, para sahabat beliau, dan tentunya umat beliau, kita semua yang senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan beliau suri toladan, ya, untuk mengikuti wasiat dan petunjuk yang beliau tinggalkan, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Tayyib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ini kajian perdana ya, Masya Allah ya. Nah, jadi ini pertama ya saya mengisi ya ta'lim khususnya untuk ikhwan dan akhwat ya, karena kalau kajian akhwat sudah ada kajian rutinnya di sini. Dan semoga sedikit ilmu yang akan kita pelajari bersama ini ya bisa bermanfaat untuk kebaikan kita, kebahagiaan kita, yakni di dunia dan di akhirat insyaallah. Thayyib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah tema yang akan kita kaji bersama, akan kita pelajari bersama pada malam hari ini ya cukup menarik, yakni menghadirkan surga di rumah kita. Ya, Masya Allah ya. Menghadirkan surga di rumah kita. Bapak Ibu sekalian, ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran ya, sudah hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kehadiran antum semua dengan sebaik-baiknya balasan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, surga adalah tempat tinggal yang terindah. Ya, kita semua sepakat ya, bahwa surga adalah tempat tinggal terindah yang menjadi harapan yang paling tinggi ya, bagi setiap hamba yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu daripada rukun iman ya, yang tertanam di dalam lubuk hati kita adalah iman kepada hari akhir. Dan iman kepada hari akhir diantaranya adalah iman kepada surga. Dan kita yang mengimani surga, Bapak Ibu sekalian, tentu saja ya, sangat berharap ya, untuk bisa masuk ke dalamnya. Sebagaimana gambaran yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, Bapak Ibu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim
Beliau bersabda, a'dadtu li ibadi as-salihin. Ya, jadi hadis ini adalah hadis qudsi, yakni ucapan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berkata, telah aku siapkan. Jadi sudah disiapkan. Ya. Jadi kalau sudah disiapkan ini, surga ini sudah ada apa belum ada? Sudah ada. Jadi sudah ada, sudah menunggu kita. Ya. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Tapi ada syaratnya, lis-solihin, untuk orang-orang yang soleh. Ya. La ainun ro'at, yang mata manusia itu ya, tidak pernah melihat keindahannya. Maksudnya seandainya mata kita ini yang sudah kita pergunakan di dunia ini melihat begitu banyak keindahan, maka keindahan surga itu ya jauh lebih indah daripada itu. Wala udhunun sami'at, begitu pula pendengaran kita. Ya, jadi hal-hal yang terdengar di surga, ya, misal kalau di sini kita nyaman dengan kicauan burung, kita nyaman dengan air yang mengalir, di surga jauh lebih indah. Ya. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan surga itu Bapak Ibu, ya, kita mencoba untuk membayangkan keindahannya semaksimal mungkin, tidak akan bisa terbayangkan keindahan tersebut. Pasti lebih indah daripada yang pernah kita bayangkan. Itulah keindahan surga. Ya. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat ayat 31 dan 32. Allah berfirman supaya kita ini lebih merindukan surga, lebih bersemangat untuk memperjuangkannya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya di dalam surga itu, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kita akan memperoleh apa yang kita inginkan. Jadi semua kenikmatan yang kita inginkan akan kita dapatkan. Ya. Walakum fiha ma tad'un. Yang kita inginkan, yang kita harapkan, dan setiap kita minta pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita tidak pernah tertolak dan tidak pernah tertunda. Ya. Nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya ya, yang sedemikian itu ya adalah hal-hal yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tentu saja disiapkan seperti hadis tadi untuk orang-orang yang soleh. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada sebuah hadis yang cukup menarik, ya, mungkin jarang disampaikan oleh asatidzah kita. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Jarang disampaikan, tapi hadis ini ternyata sahih, ya, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Jadi ada seorang sahabat Bapak Ibu pernah bertanya terkait gambaran surga kepada Rasulullah. Ya. Dan cukup detail, ya, supaya kita nanti bisa paling tidak ya tahulah ya kurang lebih itu nanti mungkin seperti itu, walaupun tidak bisa maksimal, tidak bisa persis seperti yang kita bayangkan. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jannah. Rasulullah pernah ditanya terkait surga. Kaifahiyya? Surga itu seperti apa sih Rasulullah? Surga itu seperti apa? Penasaran dia. Karena dia mungkin sudah sholat 5 waktu, sudah puasa Ramadan, sudah menunaikan zakat, dia sudah sholat malam, dia sudah sedekah, dia berbakti kepada orang tuanya, tenggang rasa terhadap tetangganya. Dia penasaran. Yang ia perjuangkan itu loh, seperti apa gambarannya? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yadkhulul jannah yahya la yamut." Orang itu kalau sudah masuk surga, kata Rasulullah, akan hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Sedangkan kita di dunia pasti akan mati. Kita di dunia semuanya pasti akan mati, cepat atau lambat. Tapi orang kalau sudah masuk surga tidak akan pernah mati. Wa yan'am la yab'as. Dan orang-orang di surga itu setiap harinya, setiap jamnya, setiap menitnya, bahkan setiap detiknya selalu merasakan kenikmatan.
tidak terputus. Dan dia tidak pernah yab'as, tidak pernah bersedih, tidak pernah menangis, tidak pernah kecewa, tidak pernah merasa sempit hatinya. Terus menerus dengan kenikmatan. Wala tabla thiyabuhu, pakaiannya tidak akan pernah rusak. Wala yubla sibabuhu. Nah ini dambaannya ibu-ibu biasanya. Wala yubla sibabuhu. Apa ibu-ibu? Tidak pernah tua, selalu muda, Masya Allah gitu ya. Jadi bapak-bapak nggak perlu repot beliin skincare yang mahal buat istrinya ya. Masya Allah ya. Di surga itu ibu-ibu itu nggak akan pernah tua, selalu muda. Kita juga bapak-bapak ya. Kemudian sudah dijelaskan seperti itu, dia masih penasaran. Kalau bangunannya seperti apa ya Rasulullah? Kaifa binauha? Bagaimana bangunannya? Maka Rasulullah menjawab, labinatun min fiddah wa labinatun min dahab. Jadi bangunan-bangunannya ini, ya, kata Rasulullah, itu tersusun dari perak dan emas. Ya, dari perak dan emas. Milatoha misk. Kemudian yang merekatkannya. Kalau kita kan semen ya. Kalau di surga itu yang merekatkan antara perak dan emas itu adalah mix atau minyak wangi gitu ya. Wa hasba'uha al-lu'lu' wal yakut. Kemudian kerikil-kerikilnya, hiasan-hiasannya itu dari mutiara dan permata. Wa turabuha az-za'faron. Kemudian tanah-tanahnya itu dari za'faron. Tentu saja yang sangat harum, Bapak Ibu. Nah, itu surga. Kurang lebih gambarannya seperti itu, Bapak Ibu. Walaupun tidak bisa persis kita membayangkan, tapi sangat indah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikatakan nanti di surga itu ya, ada sebuah khoimah. Ya. Jadi khoimah, kemah bahasa Indonesia itu ternyata diambil dari bahasa Arab. Nah, jadi ternyata banyak bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab. Nah ini kursi, ini juga dari bahasa Arab. Ternyata kemah itu dari bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya itu khoimah. Nah, kemah di surga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemah-kemah itu nanti di surga itu dihuni, dimasuki oleh orang-orang yang mengenal satu sama lain selama di dunia. Nah, jadi kalau kita ini saling mengenal satu sama lain di dunia, nanti kita itu akan berkumpul duduk-duduk di kemah di surga. Ya. Di kemah-kemah di surga insya Allah. Kemudian saling bernostalgia, ya, saling bercerita, ya, diskusi itu seperti itu. Jadi jangan khawatir, ya. Jangan khawatir. Nanti kita akan bertemu dengan orang-orang ya yang kita cintai di surga. Orang-orang yang senantiasa bersama kita di dunia dengan dalam ketakwaan itu akan berkumpul kembali. Dan kata Rasulullah di sini, ya, arduha situna milan. Tenda-tenda tempat kita itu nanti berkumpul, insya Allah, Bapak Ibu. Insya Allah. Ya, di sana itu, ya, diameternya katanya Rasulullah itu 60 mil. 60 mil itu 100 kilometer kurang lebih. Itu baru kemahnya, baru tendanya itu 100 km. PP pulang pergi kita dari sini ke Surabaya. Ya. Jangan tanya, terus jalannya gimana Ustaz? Jangan tanya. Ya karena saya juga belum masuk surga. Ya, Allahu a'lam gitu ya. Ya. Bagaimana jalannya? Tapi memang kemahnya saja itu 100 km, apalagi rumahnya. Ya. Apalagi pelatarannya, apalagi halamannya, ya. Dan pasar di surga diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bapak Ibu sekalian. Nanti di surga itu ada pasar, hadisnya panjang, namun saya sampaikan secara maknanya saja. Ya, hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih. Nanti bapak-bapak itu belanja. Nah, jadi di surga itu yang belanja itu siapa? Bapak-bapak gitu loh. Jadi nanti kalau ibu-ibu bosen belanja nang pasar, nggak apa-apa Bu ya. Ya, karena nanti dalam hadis ini dijelaskan yang belanja di pasar itu bapak-bapak. Nanti di surga ibu itu nunggu di rumah yang belanja
suaminya, insya Allah kalau masuk surga. Ya, apakah perempuan juga belanja? Allahu a'lam. Tapi cuma di dalam hadis ini dijelaskan yang belanja itu suaminya. Jadi belanja suaminya ke pasar, ya, kemudian pulang dia diterpa angin. Kemudian ketika dia membuka pintu, istrinya kaget. Ternyata suaminya pulang dalam keadaan yang ketampanannya itu bertambah. Ya, ketampanannya itu bertambah. Kemudian suaminya juga kaget. Ternyata melihat istrinya kecantikannya juga bertambah. Itulah surga. Setiap kita pergi sebentar meninggalkan istri, kembali lagi kita lihat dia tambah cantik. Suami ibu tambah ganteng, dan itu terus menerus selama-lamanya. Karena Allah tahu kita itu bosenan, ngerti? Ya, karena Allah tahu kita ini bosenan, gitu ya. Coba lihat ya artis-artis ya, public figure kita itu, ya, istrinya cantik, selingkuh, ya. Suaminya ganteng, selingkuh, gitu ya. Bahkan di Jakarta saya bertemu dengan mata kepala saya sendiri. Suaminya tuh ganteng, gagah, selingkuh istrinya. Naudzubillah minzalik. Ya. Kenapa? Karena manusia itu ada taraf bosan. Sekarang ganteng, 5 tahun lagi ya sudah, gitu ya. Ya tetap ganteng, tapi nggak seperti 5 tahun sebelumnya. Sama istri kita juga seperti itu. Itulah dunia. Tidak ada yang bisa memuaskan kita 100%. Tapi di surga, ya, setiap kita bertemu kaget, Masya Allah tambah cantik, Masya Allah tambah ganteng, enak, gitu ya. Jadi nggak akan pernah bosen dengan pasangannya, gitu ya. Nggak seperti kita di dunia, ya. Ditinggal luar kota seminggu balik mana, loh, bojoku kok tambah lemu, gitu. Ya, loh, ya, kok tambah ireng bojoku, gitu ya. Itu dunia, gitu ya. Tapi kalau di surga tidak, ya. Setiap hari, ya, setiap kembali bertemu, bertambah ketampanan dan kecantikannya. Dan ini yang paling penting, ya, rumah di surga, ya, Bapak Ibu, dihuni oleh mereka keluarga-keluarga yang kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin la tabagud bainahum wa la tahasud. Jadi nanti orang-orang di surga itu yang tinggal di rumahnya masing-masing itu satu sama lain tidak pernah merasakan kecewa, tidak pernah marah, tidak pernah sakit hati, hatinya tidak pernah terluka dengan keluarga atau orang-orang yang dicintainya. Itulah kadang-kadang yang menjadi impian kita. Karena tidak bisa dipungkiri, rumah kita di dunia ini, ya, pasti ada waktunya kita ini kecewa dengan pasangan kita. Pasti ada waktunya kita marah dengan anak-anak kita. Ya, ada waktunya kita, ya, dikecewakan oleh orang yang kita cintai. Ya, itulah dunia. Tapi di surga tidak. Hubungan itu akan selalu indah. Ya, jadi kalau kita, ya, punya istri rodok cerewet, sabar, ya, sabar, ya, karena nanti kalau di surga dia nggak akan cerewet lagi, ya. Kalau dapati suaminya itu suka ngomel-ngomel, ya, nanti di surga seandainya suami ibu itu bertakwa, dia tidak akan seperti itu lagi. Jadi nanti kalau di surga nggak usah cari pengganti, ngerti ya? Ya, nggak usah cari pengganti, karena ada kisah lucu, ya. Ada kisah lucu nih. Ini disampaikan oleh seorang ulama. Seorang laki-laki sangat berbakti kepada istrinya, ya. Sangat baik kepada istrinya, walaupun, ya kan, walaupun istrinya itu, ya, tidak baik kepada suaminya. Ada sebuah kisah disampaikan oleh seorang ulama, ya. Nah, kisah ini sangat lucu, ya. Jadi ketika istri itu tiap hari, ya, nggak pernah berbakti kepada suaminya, kemudian qadarullah dia sakit, ya, dia sakit sekarat. Kemudian suaminya ini loh, walaupun istrinya nggak berbakti tetap sangat sayang, ya, diramut, diopeni. Kemudian ketika sakaratul maut istrinya bilang terima kasih, ya. Kita pakai bahasa kita ini, ya, karena kan yang menceritakan orang Arab, ya, pakai bahasa kita, ya.
terima kasih suamiku, selama ini mungkin saya sering berbuat salah kepadamu. Maafkan aku, ya maafkan aku. Semoga nanti di surga Allah pertemukan kita kembali. Terus apa kata suaminya? Cukup katanya. Ya, cukup ya. Saya di dunia ini diuji denganmu seperti ini, cukup. Saya di surga itu pengen seneng-seneng gitu. Aku nggak pengen ketemu sama kamu lagi katanya seperti itu. Ya, tapi ini keliru ya, keliru ya. Tapi kalau seandainya istrinya soleha, insya Allah kalau di surga nggak akan seperti itu lagi. Nah, itulah yang kita harapkan di surga. Jadi ketika kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan teman-teman kita tidak pernah dikecewakan. Selalu ya dengan hubungan yang sangat baik. Maka daripada itu di surat Al-Mutaffifin ayat 26 Allah berfirman wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan hendaknya untuk yang seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi sudah kita ceritakan ya gambaran surga seperti itu, nikmatnya sangat luar biasa. Maka kata Allah, untuk yang sedemikian itu hendaknya kalian itu bersungguh-sungguh, berlomba-lomba dan berjuang. Ya, jadi hendaknya kita berjuangkan Bapak Ibu. Ya, karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya dan Rasulullah tidak pernah berdusta. Maka kita perjuangkan surga yang sangat nikmat tersebut. Ya, dan semoga Allah sebagaimana mengumpulkan kita di sini, Allah mengumpulkan kita kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian masuk kepada inti tema kita pada malam hari ini. Surga yang sudah kami sampaikan tadi adalah surga di akhirat, ya, yang kenikmatannya tiada terbatas, ya, sangat indah, tidak mengecewakan seorang pun, itu di akhirat. Ya. Namun perlu kita ketahui Bapak Ibu, ternyata selain di akhirat, di dunia ini juga ada surga. Selain di akhirat, di dunia ini juga ada surga. Dan ini sudah sering ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Ya. Di dunia ini ada surga juga. Walaupun memang tidak seindah surga di akhirat. Ya, pasti tidak seindah surga di akhirat. Ya. Karena memang tujuan kita adalah kembali ke akhirat. Namun Allah itu menghadiahkan kepada kita ternyata di dunia ini juga ada surga. Ada kebahagiaan. Ada ketenangan, ada ketentraman, ya, ada gitu, ya. Dan sangat beruntung bagi seseorang yang bisa mendapatinya di dunia dan insya Allah akan mendapatinya lagi di akhirat. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kenal ya Bapak Ibu ya, sering dengar ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, "Anna fid dunya jannah. Man lam yadkhulha la yadkhul jannah al-akhir." Sesungguhnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di dunia, maaf ya, di dunia itu ada surga. Ada surga di dunia ini. Ya walaupun tidak seindah surga di akhirat. Dan barang siapa tidak merasakan keindahan surga di dunia, maka dia juga tidak akan merasakan keindahan surga di akhirat. Masya Allah. Ya, kita garis bawahi lagi ya, bahwa siapa yang tidak merasakan keindahan, kenikmatan surga di dunia, dia tidak akan merasakan keindahan dan kenikmatan surga di akhirat. Ya. Apa surga di dunia itu? Kata para ulama, sebagaimana yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama yang lainnya, hampir sama. Kalau bisa dirangkai dengan kata yang sederhana, yang singkat, surga di dunia itu adalah kebahagiaan di atas keimanan. Ya. Kebahagiaan di atas keimanan. Ya, jadi hati yang tenang, lagi tentram, jauh dari rasa sempit, gundah, gelisah, sedih yang berlebihan, itu surga dunia. Jika hal itu dibarengi dengan keimanan. Karena perlu kita ketahui Bapak Ibu, di surga itu isinya bukan hanya kenikmatan. Ya, bukan hanya yang sudah kami sampaikan tadi. Di surga itu juga ada kedekatan seorang hamba dengan penciptanya. Dalam hadis yang lainnya dijelaskan bahwa orang yang paling tinggi kedudukannya di surga itu bisa bertemu dengan Allah 1-2 kali sehari. Kemudian ada yang 1 pekan sekali dan lain sebagainya. Ya, sesuai dengan tingkatannya di surga. Maka daripada itu
Di surga itu bukan hanya kenikmatan, tapi juga kedekatan seorang hamba kepada penciptanya, pada Allah Subhanahu wa taala. Maka surga di dunia itu juga sedemikian. Kebahagiaan, ketenangan, ketentraman di atas keimanan, ya, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu surga dunia. Dan pertanyaan lainnya, bagaimana kalau kita kaitkan dengan judul kajian kita pada malam hari ini, bagaimana kiat menghadirkan surga di rumah kita? Karena judul tema kita pada malam hari ini adalah menghadirkan surga di rumah kita. Kalau di surga itu, kalau di dunia itu ada surga, bagaimana menghadirkan surga di rumah kita? Dan ini ada beberapa poin, ya, seandainya memang tidak bisa kita sampaikan semua pada kesempatan malam hari ini, insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya, ya. Jadi ada kiat-kiat menghadirkan surga di rumah kita, ya. Ya. Kiat menghadirkan surga di rumah kita. Yang pertama, ya, yang pertama menghadirkan surga di rumah kita, menyamakan visi, ya, menyamakan visi bahwa akhirat adalah prioritas utama. Kami ulang sekali lagi, kiat menghadirkan surga di rumah kita adalah menyamakan visi bahwa akhirat adalah prioritas utama. Menyamakan visi dengan siapa? Ya dengan pasangan kita. Dengan siapa? Ya dengan anak-anak kita. Dengan siapa? Ya dengan orang-orang yang tinggal bersama kita di dalam rumah kita. Harus disamakan dulu visinya, ya. Menjadikan akhirat prioritas utama, ya. Maksudnya ya jangan sampai kita ini menjadi budak dunia, ya. Boleh kita mencari dunia, boleh, tapi jangan sampai menjadi budaknya. Taruhlah dunia itu di tangan kita. Jangan sampai menaruh dunia itu di hati kita, sehingga menjadi prioritas utama yang lebih utama daripada akhirat. Rasulullah mengingatkan terkait hal ini supaya kita itu memprioritaskan akhirat, jangan sampai menjadikan dunia itu memperbudak kita, ya. Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka, ya, rugi, binasa, ya, hamba atau budak dinar, ya. Binasa, celaka, hamba atau budak dirham. Ta'isa abdul khomisoh, ta'isa abdul khomilah. Dan celaka juga hamba khomisoh dan khomilah. Khomisoh dan khomilah ini jenis pakaian, ya, yang terbuat dari wol atau sutra, ya. In u'tiya rodiya wa in lam yu'to sahito. Kalau dia ini diberikan kenikmatan oleh Allah, dia ridho, dia senang. Tapi apabila dia diberikan ujian tidak sesuai dengan yang ia harapkan, dia suka berkeluh kesah, dia mudah marah. Nah, itu hamba dunia, ya. Salah satu ciri-ciri hamba dunia itu kalau dapat nikmat dia senang, tapi kalau dapat musibah atau tidak mendapatkan apa yang ia harapkan, dia suka mengeluh, suka marah. Nah, kemudian syarah daripada hadis ini, penjelasan daripada hadis ini, Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud hamba dinar, hamba dirham, ya, hamba dunia, yang dimaksud mereka itu kata para ulama, ya, adalah mereka yang menjadikan dunia itu, ya, lebih utama daripada akhirat. Nah, itulah hamba dunia. Maksudnya apa? Mereka itu rela meninggalkan perintah-perintah Allah, rela mengesampingkan ketaatan untuk perkara-perkara dunia. Itulah hamba dunia. Ya, misal, ya, demi pekerjaan dia rela lepas jilbabnya, itu hamba dunia. Ya, ya. Demi pekerjaan, demi uang dia rela meninggalkan sholat, itu hamba dunia. Itu budak dunia. Demi harta ia rela membagi waris tidak sesuai dengan syariat, itu budak dunia itu, ya. Demi uang dia durhaka kepada orang tuanya, mau memutuskan silaturahim dengan sanak kerabatnya, ya,
mau bekerja di tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau jatuh ke dalam kemaksiatan dan kemaksiatan demi dunia. Nah, itu termasuk hamba dunia. Itulah budak atau hamba dunia. Nah, kalau kita ini sudah menjadi hamba dunia, Bapak Ibu, ya, nggak akan indah hidup kita. Ya. Jadi kalau rumah kita ini diisi oleh orang-orang yang menjadi budak dunia, nggak akan ada surga di sana. Nggak akan ada surga di sana. Karena itu sudah menjadi sunnatullah. Orang yang diperbudak dengan dunia, hidupnya akan kacau balau. Itu sudah menjadi sunnatullah. Yang menyampaikan bukan saya, yang menyampaikan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang itu kalau sudah menjadi budak dunia, lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat, akan kacau balau hidupnya. Ya. Misal perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, muhibbud dunya la yanfakka min salasa. Orang itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau sudah menjadi budak dunia, kalau sudah terlalu cinta dengan dunia, maka dia akan dihukum dengan 3 hal. Ya, saya ulang sekali lagi. Kalau kita atau orang-orang di rumah kita yang tinggal bersama kita menjadi budak dunia, dia akan dihukum dengan 3 hal, kata Ibnu Qayyim. Yang pertama, hamun lazimun, kesedihan atau kegelisahan. Hamun itu sedih atau gelisah, ya, nggak tenang dia, ya, itu hamun. Ya, jadi hamun itu kegelisahan atau kesedihan lazimun yang terus menerus, tanpa putus, gelisah, ya, gak akan tenang. Wa ta'abun daimun, dan dia lelah, letih, lesu yang berkelanjutan. Jadi hidupnya itu penuh dengan keluh kesah. Dia merasa hidupnya itu berat terus. Ya, itu hamba dunia. Ya, nanti kita jelaskan. Wa hasratun la tanqadi, dan juga kerugian yang tidak ada henti-hentinya. Ya, jadi ada aja musibah yang terus menimpanya. Kalau tidak menimpa dia, menimpa keluarganya, menimpa hartanya, menimpa tetangganya dan lain sebagainya. Yang penting membuat dia itu susah. Ya, jadi 3 hal itu: kesedihan dan kegelisahan, keletihan dan keluh kesah, kemudian kerugian yang tidak pernah berhenti. Ya, maka daripada itu Ibu, ya, Bapak, kalau kita pengen menghadirkan surga itu di rumah kita, pastikan kita dengan orang-orang yang tinggal bersama kita itu di rumah kita itu visinya sama, yakni memprioritaskan akhirat. Jangan sampai memprioritaskan dunia. Bukan berarti nggak boleh menikmati dunia, boleh. Tapi jangan jadi prioritas utama sampai menghalalkan segala cara, menerobos hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Ya, jadi harus visinya sama. Kita duduk bareng-bareng dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita nasihati dengan baik, ya, supaya kita memiliki visi yang sama, supaya kita bisa bahagia. Karena orang kalau menjadi hamba dunia, dia tidak akan pernah bisa bahagia. Dia akan terus sedih dan gelisah. Dia akan terus letih dan berkeluh kesah, dan juga dia terus merugi. Maka daripada itu, lihatlah bagaimana rumah tangganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana Rasulullah mencoba menghadirkan surga di rumahnya. Alaihi salatu wassalam. Saya tanya ini, ya, supaya kita sepakat bersama sebelum saya sampaikan kisah ini. Kita sepakat gak kalau suri tauladan yang nomor 1 bagi kita itu adalah Rasulullah? Sepakat apa tidak? Sepakat. Nah, inilah yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin menghadirkan surga di rumah. Dulu Rasulullah itu kan miskin. Ya, ketika pertama kali hijrah, maksudnya dari Mekah menuju Madinah, Rasulullah itu miskin. Ya, sampai pada kisah perang Khandaq. Nanti bisa dibaca lagi, ya, Sirah Nabawiyah. Ya, sejarah-sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai perang Khandaq terjadi, kemudian turun ayat yang menjelaskan bahwa untuk Allah dan Rasulnya itu 1/5. Ya, jadi 4/5 dibagi. Ya, sedangkan 1/5-nya itu
khususkan untuk Allah dan Rasulnya. Jadi haknya Rasulullah mau diapakan terserah Rasulullah. Mau dikonsumsi, mau disedekahkan, ya kan? Mau diberikan kepada anak yatim, mau disalurkan kepada orang miskin, kepada janda, terserah Rasulullah. Bahkan seandainya dikonsumsi semua oleh Rasulullah, tidak masalah. Nah, karena sudah menjadi ketetapan Allah di situ. 1/5 itu untuk Allah dan Rasulnya. Jadi sudah hak Rasulullah untuk istilahnya mengelola 1/5 daripada harta rampasan perang itu. Mulai dari sini Bapak Ibu, Rasulullah itu megang uang atau dalam bahasa kita harta yang banyak. Tapi seperti kita ketahui, walaupun Rasulullah itu memegang harta yang banyak, tempat tidurnya itu hanya anyaman daun. Ya, pernah lihat ya fotonya contoh ya atau gambaran rumah atau tempat tinggal Rasulullah SAW sangat sederhana. Padahal Rasulullah itu memiliki hak 1/5 daripada harta rampasan perang. Harusnya kalau Rasulullah mau kaya, Rasulullah bisa membangun istana. Rasulullah kalau mau menikah, Rasulullah bisa mempunyai 1000 selir. Bukan hanya 11 istri, bisa 1000. Coba jenengan lihat sejarah-sejarah raja-raja yang hidup satu masa dengan Rasulullah SAW. Kaisar Persia itu ya selirnya 1000 sampai 10.000. Gimana itu? Nggak tahu. Ya memang segitu jumlahnya. Bisa jenengan baca itu. Kaisar Persia itu 1000 sampai 10.000 gitu ya. Ya nguasno bingung gitu ya. 1000 sampai 10.000. Kemudian kaisar-kaisar di Cina, di Jepang gitu. Mungkin jenengan pernah ya nonton film-film yang dulu pernah diputar waktu kita kecil itu ya. Itu kaisar-kaisar itu selirnya juga ribuan. Jadi raja-raja yang hidup sezaman dengan Rasulullah itu ribuan. Ya, selirnya. Tapi Rasulullah enggak gitu ya. Kalau enggak butuh ya enggak nikah Rasulullah. Kalau enggak disuruh Allah tidak nikah. Jadi Rasulullah itu kalau pengen kaya mau bisa. Ya. Tapi tidak, buktinya Rasulullah harta yang 1/5 itu tetap digunakan untuk maslahat kaum muslimin. Singkat cerita, beberapa istri Rasulullah itu sudah tahu Rasulullah memegang harta yang cukup banyak, minta-minta gitu. Jadi biasanya kan nggak pernah minta-minta, ya sedikasihnya aja gitu. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak gitu. Bahasa kita seperti itu. Tapi ketika Rasulullah sudah mengelola uang yang banyak, istri-istrinya Rasulullah tuh mulai, aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini, ya wajar ya manusiawi. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah mendiamkan mereka selama 1 bulan. 1 bulan. Melihat istrinya sudah terlalu cinta sama dunia, didiamkan dalam artian pisah ranjang 1 bulan. Nah ini memang suri toladan kita itu seperti itu. Melihat ada orang yang tinggal di rumahnya terlalu cinta sama dunia, dia tidak suka. Oh, nggak bisa. Ini berarti sudah tidak satu visi dengan aku. Karena aku itu prioritas utama akhirat. Kalau kamu sudah prioritas utamanya dunia, pisah ranjang 1 bulan. Sampai turun surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Ya. Surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Rasulullah ya diabadikan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengambil pelajaran. Gak tahu jenengan kalau istri jenengan minta-minta bisa seperti itu atau tidak ya, tapi Rasulullah seperti itu ya. Jadi kalau istrinya tuh dilihat sudah terlalu cinta dengan dunia, pisah ranjang kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Kemudian turun ayat ini, Allah berfirman, ya ayuhan nabi, wahai nabi ya, wahai Muhammad, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umattikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Kalau katakan kepada istri-istrimu, yang nyuruh mengatakan siapa? Allah. Jadi ini bukan keinginan Rasulullah ya. Rasulullah cuma mendiamkan istrinya kurang lebih 1 bulan karena istrinya terlalu cinta sama dunia.
Karena kalau orang sudah terlalu cinta sama dunia, nggak akan mendapatkan surga dunia dia. Ya. Kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan yang sedemikian. Apabila engkau terlalu mencintai kehidupan dunia dan perhiasannya, maka datanglah kemari. Akan kuberikan kepadamu mut'ah. Apa mut'ah itu? Mut'ah itu hadiah perpisahan. Ya, jadi kalau kita menikah dengan seorang wanita, kemudian kita bercerai, kita ini sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah, memberikan yang diistilahkan mut'ah. Mut'ah itu hadiah perpisahan. Jadi kalau dalam Islam nggak ada harta gono gini, nggak ada. Jadi kalau wanita itu nggak bekerja, dia cuma ibu rumah tangga, adanya itu mut'ah. Tapi kalau wanita itu bekerja, ada harta gono gini. Dalam istilah dipisahkan dulu hartanya. Tapi apabila wanita itu ibu rumah tangga, tidak ada harta gono gini dalam Islam. Yang ada itu adalah mut'ah. Mut'ah itu apa? Hadiah perpisahan. Kita harus memberikan hadiah kepada mantan istri kita. Lihatlah Islam bagaimana indahnya. Bahkan sampai ketika kita berpisah saja, kita masih diperintahkan untuk berbuat baik kepada istri atau mantan istri kita. Gitu loh. Jadi rugi, saya katakan rugi kalau wanita punya suami nggak kenal agama, itu rugi. Kenapa? Karena kalau suami itu mengenal agama, hidup ibu itu pasti akan indah. Mau mukul nggak boleh, haram, dosa besar, nggak jadi mukul dia. Padahal pengen mukul, ya apa tidak? Iya. Mau menceraikan ibu nggak bisa. Kenapa? Karena dia ngerti agama. Kalau menceraikan seorang wanita harus ada aturannya. Berapa banyak orang menceraikan wanita tidak tahu aturan dan dia jatuh dalam dosa besar. Suami yang kenal agama mau menceraikan istrinya, oh istriku lagi haid, haram untuk diceraikan. Akhirnya ditunggu sampai suci. Tapi kalau sudah suci, maaf, kemudian sudah berhubungan badan, sudah jima, haram untuk diceraikan, nggak boleh, dosa. Jadi kalau ada seorang wanita sudah disetubui dalam keadaan suci, kita mau menceraikan dia, harus ditunggu sampai dia haid, kemudian suci lagi, baru diceraikan. Nggak boleh menceraikan wanita dalam keadaan haid, atau dalam keadaan suci yang sudah pernah disetubuhi. Haram, dosa. Nah, kalau kenal agama, akhirnya nggak jadi cerai. Ya mau cerai, istrinya dalam keadaan haid, ditunggu. Akhirnya sudah 2 hari mikir, oh kak situ muring-muring. Ya kan? Ya. Mau cerai istrinya dalam keadaan suci yang pernah disetubui, nggak jadi cerai, ditunggu lama itu, ya, nunggu 1 bulan, ya nunggu 1 bulan ya sudah berubah pikiran dia. Tapi lihatlah suami-suami yang bodoh, yang nggak kenal ilmu agama. Dalam 2 minggu terakhir ini, Bapak Ibu, 2 minggu terakhir ini ada 3 orang konsultasi ke kami sudah talak 3 sama istrinya. Kenapa? Ya bodoh, makanya susah kalau punya suami yang bodoh dalam urusan agama. Suami kalau tahu masalah agama, dia akan memprioritaskan nafkah keluarganya daripada nafkah keluarga besarnya. Itu suami, ya. Suami yang mengerti agama, ya ini panjang kalau dijelaskan. Terakhir, seandainya dia berpisah dengan istrinya, dia masih mencoba untuk membahagiakannya, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mut'ah. Jadi Rasulullah itu seperti itu, diperintahkan Allah kalau istrinya itu sudah terlalu cinta dunia, sini, ya, ayo kita pisah baik-baik, kamu tak kasih hadiah. Gitu. Nah, wa in kuntunna turidna Allah wa Rasulah, kalau yang engkau inginkan itu Allah dan Rasulnya, wa darul akhirah, dan rumah yang sangat indah di akhirat, yakni surga, fa innallaha a'adda lil muhsinat minkunna ajran adim. Sesungguhnya Allah telah menyiapkan balasan yang sangat besar untuk orang-orang yang berbuat baik di antara kalian. Jadi Rasulullah itu kalau pengen menghadirkan surga di rumahnya, karena kita tahu rumah tangga yang paling indah itu adalah rumah tangganya Rasulullah. Kita tahu rumah yang paling indah itu bukanlah rumah raja, tapi rumah Rasulullah SAW. Dan yang dilakukan Rasulullah itu adalah menjadikan seluruh anggota keluarganya memiliki visi yang sama, yakni memprioritaskan akhirat, menjadikan akhirat prioritas utama. Sampun masuk adzan ya. Nah, adzan sebentar, nanti insya Allah kita lanjutkan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah sedikit kita gambarkan bagaimana kenikmatan surga di akhirat. Dan ternyata para ulama juga menjelaskan bahwa di dunia ini itu juga ada surga. Walaupun surga di dunia tidak seindah surga di akhirat, tapi ada surga, ada kebahagiaan yang bisa kita dapatkan di dunia ini. Ada ketenangan, ada ketentraman, ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita raih di dunia ini. Ya, dan itu ada kiat-kiatnya. Yang pertama yang sudah kita pelajari bersama atau sedang kita pelajari bersama adalah menyamakan visi. Dengan siapa ya? Dengan anggota keluarga kita, dengan orang yang bersama kita di dalam rumah itu. Ya, menyamakan visi bahwa akhirat itu adalah prioritas utama. Jangan sampai dunia ini menjadikan kita lalai terhadap akhirat. Jangan sampai kita diperbudak oleh dunia. Jangan sampai kita mudah meluangkan waktu kita untuk dunia, namun berat meluangkan waktu kita untuk akhirat. Jika di sana ada tempat yang bisa menghasilkan uang, kita bergegas untuk ke sana. Tapi jika di sana ada tempat yang bisa menjamin kebahagiaan kita dunia dan akhirat, kita malah ya bermalas-malasan untuk bergegas ke sana. Itu hamba dunia. Na'udzubillah min dzalik. Dan hamba dunia itu ya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia saja dia akan diazab. Ya, kesedihan, kegelisahan yang terus-menerus, lelah dan keluh kesah yang berkelanjutan, dan kerugian yang tidak pernah henti. Bahkan Rasulullah saja ya, yang sebagaimana kita tahu beliau adalah suri tauladan yang nomor satu bagi kita semua, yang rumah tangganya itu paling indah. Beliau saja untuk meraih surga dunia mendudukkan istri-istrinya, mencoba menyamakan visi bersama bahwa akhirat itu prioritas utama. Kenapa? Karena kalau memang Bapak Ibu ada salah satu keluarga kita yang tinggal bersama kita, itu visinya berbeda, berat, ya, akan sangat berat apabila ada partner atau teman hidup kita itu ya memiliki visi yang berbeda. Ya, rumah kita itu pasti akan jauh dari kata sempurna, apalagi digambarkan sebagai surga dunia. Gitu. Apalah arti jika kita menjadikan dunia itu tujuan utama? Apalah artinya Bapak Ibu? Ya, wong dunia ini loh tidak akan kita bawa mati.
Dunia ini tempat kita singgah, yang kita itu pasti akan meninggalkannya. Ya. Dunia ini tempat kita singgah, yang kita pasti akan meninggalkannya. Sebanyak apapun harta yang kita miliki tidak akan dikubur bersama kita kalau kita mati. Rumah yang kita bangun yang sangat megah juga akan kita tinggalkan. Ya. Semua akan kita tinggalkan. Bahkan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai tidak mau tidur bersama kita di dalam kuburan. Nggak mau. Ya. Kalau orang tua jenengan meninggal, jenengan mau tak tidur di sampingnya? Gitu. Ya. Tidak. Jenengan akan meninggalkan orang tua jenengan sebagaimana kita akan ditinggalkan juga oleh orang-orang yang kita cintai nantinya. Ya. Jadi surga dunia ini akan kita tinggalkan. Maka apalah artinya jika kita memperjuangkannya sampai mati-matian gitu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Padahal dunia ini Bapak Ibu, semakin kita kejar, semakin ia menjauh. Dunia ini semakin kita kejar, semakin kita menjauh. Orang yang mengejar dunia itu ibarat minum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Semakin diminum, semakin dahaga. Bukan menghilangkan dahaganya, tidak. Ya. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang menyampaikan ini bukan saya, ini bukan teori dari saya. Ya, ini mindset yang disampaikan oleh Rasulullah untuk kita semua, untuk kita tanamkan dalam benak kita ini. Ya, bahwa orang itu kalau sudah mengejar dunia, ya, tidak akan pernah puas. Saya ulang sekali lagi, orang itu kalau mengejar dunia tidak akan pernah puas sampai ia mati. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih, tidak terbantahkan. Rasulullah bersabda, "Lau anna li bani Adam wadiyan min dahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyan." Ya. Anak Adam itu, manusia itu, kalau sudah terlalu cinta dengan dunia, visinya itu memprioritaskan dunia bukan akhirat, ya. Maka kalau dia itu menginginkan satu lembah emas, dia pasti, ini kata Rasulullah ya, bukan kata saya. Manusia itu kalau sudah terlalu cinta dunia, ketika dia menginginkan emas, sudah dapat satu lembah emas, dia pasti akan menginginkan 2 lembah emas. Ini kata Rasulullah, bukan saya. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan, ya, manusia itu kalau sudah terlalu cinta dunia, menginginkan 1 lembah emas, sudah dapat 1 lembah emas, dia akan menginginkan 2 lembah emas. Walan yamla ya fahu illa at-tura. Dan dia tidak akan pernah merasa puas, terus tidak pernah merasa puas sampai tanah itu memenuhi mulutnya. Maksudnya apa? Sampai ia dikubur di dalam kuburannya. Jadi hamba dunia itu kalau minta itu nggak akan pernah puas, dikasih pasti pengen lagi, dikasih pasti pengen lagi. Ya, wa yatubullah ala man taba. Namun bagi orang-orang yang bertobat, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini, inilah ya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim tadi, ya, penyakit hamba dunia, dia tidak akan pernah puas, terus gelisah. Sudah dapat 1 gunung emas, dia pasti pengen gunung emas yang kedua. Ya, seperti itu. Maka jangan heran, ya. Kadang itu saya lihat banyak orang heran kalau lihat artikel-artikel atau berita-berita yang menjelaskan para pejabat atau para pemegang kekuasaan gajinya itu puluhan sampai ratusan juta sebulan. Ya, gajinya mereka itu ternyata ya di list gaji mereka yang sudah disampaikan, yang kita baca, ya sudah kita tahu mungkin itu puluhan sampai ratusan juta sebulan. Tapi kok bisa gajinya itu ya puluhan sampai ratusan juta sebulan, tapi masih korupsi. Aneh apa tidak? Aneh ya. Coba jenengan berpikir ya, secara logika manusia dulu ini, aneh apa tidak? Orang gajinya puluhan juta sampai ratusan juta sebulan masih korupsi. Ya. Mohon maaf, pelacur di luar sana. Ya. Aneh. Kalau ada pelacur katanya untuk menyambung hidup. Padahal 1 malam dia bisa dapat uang 600.000. 1 malam bisa dapat uang 600.000. 1 bulan gaji antum kalah, Pak.
Ya kan? Nah, seandainya dia ini bahasa kasar kita ya, tujuannya hanya untuk menyambung hidup, kenapa nggak melacur cuma 1 tahun aja? Ya. Kemudian sudah punya uang cukup, bisnis lah. Kan bisa menyambung hidup dengan modal yang sudah ia kumpulkan. Tapi buktinya dia melacur sampai mati. Ya, di Ndoli, maaf ya, di Surabaya itu yang apa namanya, saya baca beritanya itu pelacur itu dari gadis sampai nenek-nenek melacur. Naudzubillah min dzalik. Itulah hamba dunia. Gak akan pernah puas. Ya. Jadi adab bagi hamba dunia sebelum nanti diadab di akhirat. Saya ulang sekali lagi. Nanti hamba dunia itu diadab di akhirat. Tapi sebelum di akhirat dia sudah diadab di dunia. Salah satunya, ini baru salah satunya. Dia tidak akan pernah puas dengan apa yang ia miliki. Tidak akan pernah puas. Itu hamba dunia. Makanya repot kalau orang yang tinggal bersama kita di bawah naungan rumah yang sama menjadi budak dunia. Repot, susah untuk bahagia, susah gitu ya. Jadi susah yang seperti itu. Bahkan dalam hadis yang lainnya, ini dalil yang lain yang menjelaskan ya sengsaranya orang-orang yang menjadi hamba dunia ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadisnya sahih, Rasulullah berkata, "Man kana di dunya hammah farraqallahu alaihi amrah." Siapa saja yang menjadikan dunia itu tujuannya, maksudnya tujuan utama, bukan akhirat. Faraqallahu alaihi amrah. Urusannya itu akan dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap dia ngurus sesuatu pasti ada kendala, ada masalah gitu. Enggak mulus terus itu enggak gitu. Jadi ribet gitu. Ya, jadi kadang-kadang kalau ada orang yang mudah jadi ribet, ya itu bisa jadi dia hamba dunia. Mungkin jenengan pernah ya bertemu atau melihat orang-orang perkara yang mudah saja dipersulit gitu ya. Perkara yang mudah dipersulit gitu. Hanya karena urusan kopi kurang gula, dia marah-marah. Padahal tinggal ngomong ke istrinya tambahin gulanya. Apa susahnya? Ya, ya. Ini benar ini ya. Saya pernah bertemu dengan keluarga yang seperti itu. Ya, mohon maaf. Ya, gajinya suaminya itu sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar sekali. Ya, keluarganya itu setiap anak punya mobil satu, istrinya punya mobil satu, dia punya mobilnya itu BMW. Bukan orang miskin dia. Tapi perkara yang mudah itu bisa jadi sulit. Misal minuman kurang dingin, dia marah. Padahal kurang dingin tinggal ditaruh kulkas 5 menit jadi dingin. Apa susahnya? Ya, jadi kalau ada orang yang perkara mudah jadi ribet, ya, itu bisa jadi hukuman karena dia itu terlalu cinta dengan dunia. Ya. Dan itu juga menjadi introspeksi diri kita sendiri. Jadi kalau kita itu merasa kok apa-apa susah, ya jangan-jangan itu karena hukuman Allah kepada kita terlalu cinta dengan dunia. Apakah berhenti sampai situ? Enggak berhenti sampai situ. Ada lanjutannya bagi orang yang hamba dunia ini, ya, yang prioritas utamanya itu dunia sebelum dia diadab di akhirat. Diadab lagi nanti di dunia dengan apa? Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Jadi dia itu khawatir dengan kemiskinan. Seolah kemiskinan itu ada di depan pelupuk matanya. Saya ulang sekali lagi. Dia khawatir dengan kemiskinan, seolah kemiskinan itu ada di depan pelupuk matanya. Jadi bingung. Wah, aku kalau gak kayak gini nanti gimana anak-anakku? Wah, aku kalau kayak gak gini nanti gimana nanti hidupku bulan depan? Bingung. Nah, itu hamba dunia. Padahal kalau hamba akhirat itu gak seperti itu. Ya. Hamba yang tujuan utamanya, prioritas utamanya akhirat itu melempeng. Yang penting dia jalan, yang penting dia ikhtiar, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu jadi hamba dunia, pasti dia khawatir miskin. Walaupun gajinya sudah banyak. Ya, banyak orang-orang di luar sana gajinya banyak, pendidikannya tinggi, tapi takut miskin. Banyak Bapak Ibu, banyak. Dan banyak orang di luar sana yang gak pernah sekolah, gajinya pas-pasan dan gak tahu besok itu dagangannya ada yang beli apa enggak, tapi santai-santai aja. Iya Pak tidak? Ya, iya. Gitu. Unik yang seperti ini. Kok bisa seperti itu? Itu bisa jadi karena hukuman dia karena terlalu cinta dengan dunia.
Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalahu. Dan sesungguhnya walaupun dia itu sudah capek, sudah letih, sudah khawatir, sudah takut, sejatinya apa yang dia dapatkan itu hanya yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanatil akhirah niyatah. Sebaliknya kalau orang itu menjadikan akhirat prioritas utama, jama'allah amrohu. Urusannya itu akan Allah kumpulkan, akan Allah mudahkan. Wa ja'ala ginahu fi qalbihi, dan dia akan merasa kaya di dalam hatinya. Merasa cukup dalam hatinya, enggak ada rasa khawatir. Enggak ada, gitu ya. Wa atadhu dunya wa hiya ragimah. Bahkan dunia itu akan datang tunduk kepadanya dalam keadaan hina. Gitu loh, ya. Itu janji Allah bagi orang-orang yang menjadikan akhirat itu prioritas utama. Maka daripada itu, ini yang harus kita kejar. Katanya kita pengen surga di rumah kita. Maka visi kita dengan orang-orang yang ada di rumah kita harus sama. Memprioritaskan akhirat. Kenapa? Karena kalau memprioritaskan akhirat, ya urusannya kata Allah akan dimudahkan. Ya kan? Kemudian hatinya akan selalu cukup. Ya, nggak seperti yang tadi. Wah, kalau dikasih ini kurang lagi. Nggak seperti itu. Hatinya tenang, cukup, nggak khawatir dengan miskin. Bahkan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Sebaliknya, kalau kita ini menjadi hamba dunia atau ada kerabat keluarga kita yang tinggal bersama kita, itu hamba dunia memang akan berat. Ya, akan berat. Ya, akan berat. Surga itu akan jauh dari kata ada di rumah kita. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang itu kalau sudah menjadikan akhirat itu prioritas utama, kemudian dia bekerja keras untuk meraihnya, insya Allah hidupnya itu pasti akan bahagia dunia akhirat, ya. Surga itu akan didapatinya di dunia. Yakni adalah bahagia di atas keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah janji, bukan saya Bapak Ibu, Allah yang janji. Kalau saya bisa mengingkari janji, tapi Allah tidak bisa mengingkari janjinya karena itu sudah ketetapan Allah. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 97, "Man amila solihan min dzakarin aw untha", siapa saja yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan membersamai amal soleh itu dengan iman, dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, maka Allah pasti akan berikan dia kebahagiaan dalam hidupnya. Pasti. Ya. Allah mengatakan pasti akan diberikan kebahagiaan. Ya. Di dunia ini, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya nanti di akhirat dia akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar seandainya mereka mengetahui. Jadi, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita ini sudah mendapatkan surga dunia, insya Allah kita akan mendapatkan surga akhirat. Benar kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, orang yang tidak mendapatkan surga dunia, dia tidak akan mendapatkan surga akhirat. Ya, dan ketahuilah cara untuk mendapatkan surga akhirat itu adalah cara juga untuk mendapatkan surga dunia. Ya, jadi cara untuk mendapatkan surga akhirat adalah cara untuk mendapatkan surga dunia. Dengan apa? Dengan amal soleh. Dengan apa? Dengan ketakwaan. Ya, ya. Dan ayat yang lainnya, misal di surat An-Nahl ayat 41, "Walladzina hajaru fillah mim ba'di ma zulimu", siapa saja yang meninggalkan kemaksiatan, berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin dulu dia pernah dizalimi, ya, lanubawwi annahum fid dunya hasanah. Loh, sampai lafadznya ini jelas loh, ya. Pasti akan kami berikan kepada mereka tempat yang bagus, tempat yang indah, tempat yang penuh dengan ketentraman di dunia. Di dunia kata Allah. Jadi orang itu kalau mau meninggalkan maksiat karena Allah, mau bertakwa karena Allah Subhanahu wa taala, menjadikan akhirat prioritas utama, ya, walaupun mungkin kadang dia dizalimi, maka Allah akan menjanjikan di dunia dia akan diberikan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, ya, tempat yang bagus, ya. Kemudian wala ajrul akhirah akbaru law kanu ya'malun. Dan di dunia ini dia mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, ketenangan. Di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik, gitu loh.
lebih besar kalau mereka mengetahui. Jadi, dan banyak sekali dalil-dalil yang mirip seperti ini, yang mengucapkan langsung Allah, ya, dan juga dalam hadis yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seperti itu orang itu ya, kalau sudah memperjuangkan akhirat, dia akan bahagia dunia dan akhirat. Tapi kalau orang memperjuangkan dunia, dia di akhirat pasti tidak bahagia, dan di dunia dia akan kadang bahagia, kadang tidak, tapi sering tidak bahagia. Apalagi kalau sudah terlalu cinta, maka dia tidak akan tenang, pasti gelisah dan lain sebagainya. Ya, mungkin ada pertanyaan, Ustadz, kalau orang yang bertakwa katanya dapat surga dunia, Ustadz, katanya dia bisa bahagia. Kalau yang bertakwa miskin, Ustadz, dia akan bahagia. Ustadz, kalau yang bertakwa itu sakit-sakitan, Ustadz, apakah dia akan mendapatkan surga dunia? Dia akan mendapatkan surga dunia. Dia akan bahagia. Walaupun dia jomblo, Ustaz. Apakah mungkin di dunia dia bisa bahagia? Dia akan bahagia ya kalau dia bertakwa. Kalau dia janda, Ustaz, ya walaupun dia janda, ya kalau dia di dunia itu bertakwa, dia pasti akan bahagia. Karena itu janji Allah. Ya, terkadang kita ini lupa, Bapak Ibu. Lupa apa? Lupa bahwa yang memiliki kebahagiaan itu siapa? Allah. Saya tanya kepada antum semua. Yang memiliki kebahagiaan itu siapa? Allah. Dan yang memberikan kebahagiaan itu siapa? Allah. Loh, kalau kita tahu yang memiliki kebahagiaan itu Allah, yang memberikan kebahagiaan itu Allah, lantas apa yang kita ragukan? Ya. Ya, lantas apa yang kita ragukan? Allah berfirman di surat Al-Fat, ya, ayat yang keempat, waladhi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Sesungguhnya Allah yang menurunkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan di hati orang-orang yang beriman. Nah, ini berarti menunjukkan yang memberikan kebahagiaan siapa? Allah, Bapak Ibu. Yang memiliki kebahagiaan siapa? Allah. Jadi kalau Allah berkehendak walaupun miskin, dia bisa dibuat bahagia. Kalau Allah berkehendak walaupun dia sakit-sakitan, Allah bisa buat dia bahagia. Ya. Kalau Allah berkehendak walaupun dia jomblo sampai mati, Allah bisa buat dia bahagia. Karena kebahagiaan itu milik Allah dan yang memberikan itu adalah Allah. Dan kalau Allah berkehendak, orang yang paling kaya tidak akan bisa bahagia kalau Allah berkehendak dia tidak bahagia. Ya, maka jangan heran ada orang kaya tapi nggak bahagia. Ada nggak? Ada. Nggak usah cerita, ada. Saya bertemu beberapa kali di Jakarta, orang kaya raya nggak bahagia. Tiap hari isinya ngeluh. Sampai ustadznya ikut ngeluh gitu ya, bukan ngeluh ya, tapi ngeluh ya, karena sering ditanyain sampai jamaah ya. Ya, jadi ya setiap hari ngeluh. Padahal kalau liburan itu sampai keliling Indonesia, bahkan sampai ke Bangkok, sampai ke luar negeri, sampai ke Korea gitu ya. Tapi isinya kalau sudah balik ke rumah keluhan lagi, tanya lagi, keluhan lagi, tanya lagi, seperti itu. Kenapa? Ya karena mungkin dia tidak memprioritaskan akhirat dalam hidupnya, gitu ya. Jadi ada orang kaya nggak bahagia, gitu. Mungkin kalau bahagia tampaknya bahagia saja. Ada orang yang berkedudukan nggak bahagia, gitu. Ya. Karena orang itu diuji, ya. Kalau Allah itu mau membuat orang sedih, gampang. Saya ulang sekali lagi. Kalau Allah mau membuat orang sedih, gampang. Karena yang membuat orang tertawa dan menangis itu Allah. Ya. Tetangga saya itu, ya. Tetangga saya, Bapak Ibu, itu rumahnya besar sekali. Ya, rumahnya besar sekali. Anak-anaknya sukses, bahkan beberapa anaknya itu tangan kanannya mantan presiden kita, Habibie. Ya, jadi tetangga saya, Masya Allah. Tapi sudah hampir lebih dari 10 tahun, kalau makan tuh lauknya tahu tempe direbus pakai bawang putih. Bayangkan. Ya, jadi kalau Allah ingin membuat kita sedih, gampang. Ya. Allah ingin membuat kita menangis, gampang. Dan Allah kalau ingin membuat kita bahagia, gampang. Jadi kalau kebahagiaan itu dari Allah dan Allah yang memberikan, maka tinggal kita mencari kebahagiaan sebagaimana yang telah Allah berikan pedoman. Maksudnya seperti itu. Allah itu yang memiliki kebahagiaan dan Allah yang memberikan kebahagiaan. Maka kalau kita mau mencari kebahagiaan, ingin menghadirkan surga di rumah kita, maka gunakan cara Allah Subhanahu wa taala.
Ya, gunakan cara Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pernah ya, bertemu dengan seorang teman. Ini mungkin yang ibu-ibu pernah saya ceritakan kisah ini ya. Karena saya kisahkan di kajian akhwat. Saya punya seorang teman, Bapak Ibu. Teman saya ini hafid Al-Qur'an dan dia termasuk salah satu juara tahfidz Al-Qur'an se-Indonesia, ya, se-Indonesia, ya, mewakili LIPIA Jakarta gitu dan lain sebagainya. Ya, sangat baik, dekat sangat dengan saya, jadi sangat dekat dia dengan saya. Dia baik sekali, adabnya bagus, akhlaknya bagus. Pernah suatu waktu saya pernah menggalang dana. Dulu saya pernah menggalang dana untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di luar negeri yang membutuhkan. Karena pada waktu itu ada saudara-saudari kita di luar negeri yang kena musibah. Ya, kemudian kebetulan ada link terpercaya yang bisa menyampaikan amanah ini ke mereka. Kemudian saya galang dana kepada orang-orang yang saya kenal. Ya. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Teman saya ini ya, yang secara zahir ya, saya tidak tahu hatinya. Secara zahir dia orang soleh, padahal dia miskin loh, miskin. Ya, miskin, hidupnya pas-pasan, rumah nggak punya, ngontrak, kontrakannya kecil sama istrinya, masih mahasiswa di LIPIA Jakarta. Datang ke saya bawa kalung, bayangkan. Ya. Datang ke saya bawa kalung, kemudian bilang, Armedi, ini saya punya kalung, kamu nerima kalung nggak gitu? Kalau saya kan waktu itu kan nerima transferan, gitu. Kemudian saya transfer ulang ke orang pemegang amanah itu ya. Kamu nerima kalung nggak? Kamu mau nggak jual kalung ini? Buat apa ini? Saya bilang. Saya sama istri juga pengen ikut membantu saudara-saudari kita yang lagi membutuhkan. Padahal miskin. Motornya itu Suzuki, kalau di Grand itu bunyinya tuk 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 gitu loh. Ya, motornya itu Suzuki ya. Kalau di starter itu bunyinya itu krutuk 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 gitu, seperti itu ya. Yang mungkin ya, ibu-ibu kalau digoceng mungkin malu gitu ya. Tapi istrinya nggak malu, Masya Allah ya. Istrinya nggak malu. Bayangkan rumah kontrakan ya. Ya, motornya jelek, ya, uangnya pas-pasan, kadang dapat uang, kadang enggak ya, namanya juga kerja lepas ya, masih mahasiswa di Jakarta, ya, di LIPIA Jakarta. Datang, ternyata kalung itu yang lebih unik Bapak Ibu, kalung itu ternyata mahar pernikahan untuk istrinya, mahar pernikahan untuk istrinya, dan yang lebih unik lagi, ternyata istrinya yang inisiatif. Jadi istrinya yang bilang kepada suaminya, wahai suamiku, ya itu temenmu kayaknya amanah ya, ngasih bantuan kepada orang-orang yang butuhkan. Kita juga pengen, tapi kita nggak punya uang. Terus apa? Ya udah, itu kan saya punya itu kalung yang sudah kamu kasih waktu nikahan dulu jadi mahar gitu. Udah kita sedekahkan aja, Masya. Kalung. Kemudian saya bilang jangan semuanya, kamu juga butuh ya. Akhirnya dijual. Ya, dijual, kemudian diberikan setengahnya dari kalung itu buat kebutuhan mereka, setengahnya disedekahkan, Masya Allah. Dan pasti bisa kita pastikan Bapak Ibu, tidak mungkin orang itu bisa melakukan seperti itu kecuali dia bahagia. Ya apa tidak? Iya. Padahal ngontrak, padahal hidupnya pas-pasan. Yang dikasihkan itu bukan sembarang harta. Ya, bahkan mahar suaminya untuk ya, dijual setengahnya dikasihkan untuk saudara-saudari kita yang butuhkan. Kenapa kok bisa seperti itu dan dia masih bisa tersenyum bahagia, bahkan menangis ketika mengasihkan harta itu? Kok bisa? Walaupun dia miskin, walaupun dia ngontrak, nggak perlu rumah yang megah untuk bahagia, nggak perlu harta yang banyak untuk menangis terharu. Dia menangis terharu bersama istrinya, bahagia, walaupun rumahnya ngontrak, uangnya pas-pasan, motornya Suzuki, kalau di starter bunyinya tuk 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 tuk. Tapi dia tertawa bahagia, bisa ada surga di rumahnya. Kenapa? Karena dia dengan istrinya menjadikan akhirat itu prioritas utama. Dan seandainya kita tidak menjadikan akhirat prioritas utama, kita akan celaka. Bukan hanya di akhirat, juga di dunia Bapak Ibu. Itu baru kiat yang nomor 1. Masih ada nomor 2, masih ada nomor 3, dan berikutnya. Yang insya Allah bisa kita ikhtiarkan bersama, dan semoga Allah
berikan kesempatan untuk berkumpul kembali dan belajar bersama untuk bisa menghadirkan surga di rumah kita. Ya, jadi karena memang belum selesai, insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya insya Allah. Ada pertanyaan? Bapak Ibu, kalau mungkin ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan. Ya. Tidak ada. Kalau tidak ada kita cukupkan ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Aku qouli hada. Semoga ya semua yang hadir di majelis ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan. Diangkat derajatnya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lalu, dilapangkan rezekinya, dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya dan keluarganya. Kemudian dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga di rumah-rumahnya. Dan semoga yang memiliki penyakit dan musibah diangkat penyakit dan musibahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang menimpa dirinya maupun menimpa keluarganya. Dan semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita, meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, khilaf dari saya pribadi, dan lebihnya dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.